Suasana menjelang maghrib di Dusun Borokembang, Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Ya seperti ini ya sob. Jadi saat ini musim hujan dan musim tanam jagung seperti biasa nih. Hamparannya ya seperti ini. Ini lapangan bola. Kebetulan ini jaraknya hanya beberapa puluh meter dari rumah kakek. Nah ini dia ya lapangan bola. Dan di sana, di ujung-ujung sana itu ya jagung semua ini. Jadi kalau sahabat belum tahu, salah satu penghasil jagung terbesar di Jawa Timur, yaitu salah satunya adalah di lokasi yang saat ini kakek berada. Salah satunya ya, ini bukan yang terbesar, tapi masuk salah satunya terbesar, terluas tanaman jagung. Petani di sini memang mayoritas menanam jagung, kemudian kacang tanah biasanya nanti, kemudian ada juga cabai. Jadi 3 komoditi yang biasa ditanam para warga masyarakat di sini. Ini sangat gelap sekali memang nih dari siang tadi, dari pagi sampai sore seperti ini tidak keluar sama sekali matahari. Yaitu dia sudah memasuki musim hujan, jadi seperti ini kondisinya. Hawa mulai dingin. Biasanya jam segini masih gerah ya, tapi sekarang masih dingin. Sudah dinginnya terasa sekali. Belum turun hujan, hanya mendung. Setiap hari memang di sini turun hujan saat ini. Jadi bagi sahabat yang di luar Kabupaten Tuban ingin mengetahui kondisi Kabupaten Tuban di bagian tengah ya, ini terutama ya seperti ini pelosok ya. Tanaman jagung hamparannya sangat luas sekali. Ini jalan desa sebetulnya, ini baru separuh ya. Nanti mungkin musim kemarau yang akan datang ini dilanjutkan. Ini samping untuk kebutuhan para petani, juga untuk pemakaman, karena di sana itu tuh. Nah itu adalah pemakaman umum warga. Tanaman jagung yang begitu luas. Ini jagung biasa ya untuk hibrida, jadi untuk memasok ke pabrik pakan ternak. Biasanya kalau di Jawa Barat ini jagung manis yang ditanam untuk kepentingan sayur mayur biasanya ya. Kalau di sini jagung hibrida, yaitu untuk pakan ternak. Tanaman jagung ini, kakek ingin menjelaskan sedikit demi sedikit ya, apa sih keuntungannya menanam jagung. Pertama, banyak sekali ini. Memang dihasilkan untuk buahnya ya, jagungnya, kemudian batangnya. Ini untuk pakan ternak, sapi terutama di sini. Karena di Jawa Timur ini peternakan sapi sangat begitu banyak. Setiap masyarakat ini mempunyai sapi yang notabene memang ini nanti jadi pakan ternak ya setelah panen. Kemudian dari jagung nanti itu kobotnya disebutnya kalau di sini, itu untuk makan ternak juga. Jadi banyak keuntungan sekali pada saat para petani menanam jagung. Hanya perlu diingat bahwa tanaman jagung ini memang banyak hama juga ya. Kendala-kendala yang dihadapi para petani dalam
budidaya tanaman jagung. Yang pertama biasanya itu timbul penyakit putih. Jadi pohon daun itu berwarna putih dan tidak bisa berkembang, yang akhirnya nanti perlahan-lahan mati. Dan sampai detik ini yang kakek tahu ini tidak ada obatnya. Biasanya itu dicabut untuk pakan sapi. Yang kedua adalah ulet. Kalau ulet biasanya mereka semprot. Nah, kendala yang paling parah adalah modalnya, yaitu pupuk. Pupuk di sini itu sangat sulit sekali, dan kalaupun ada ini mahal. Padahal setahu kakek pabrik pupuk itu besar sekali dah, dan mampu untuk mensuplai kebutuhan para petani. Hanya saja biasanya ada dua kategori antara subsidi dan non subsidi. Nah, di sini perlu diingat, permainan sudah mulai. Biasanya oknum-oknum tertentu biasanya memanfaatkan produk pupuk subsidi ini menjadi pupuk non subsidi. Nah, itu makanya biasanya ini pupuk akan sulit sekali yang subsidi, dan terpaksa para petani ini membeli pupuk yang harganya lumayan sangat mahal, yaitu pupuk non subsidi. Belum obat-obatan yang seperti tadi kakek sebutkan ya, untuk menangkal hama, penyakit segala macam. Dan biasanya pada saat panen raya, lahan segini luasnya nih, ini ratusan hektar, harganya juga biasanya mulai menurun. Dengan alasan karena panen raya ya, stok melimpah. Nah, itu kendalanya para petani. Makanya petani yang paling bawah ini ya sangat kesulitan sebetulnya. Jadi apapun yang dikerjakan biasanya ya istilahnya ikhlas aja apapun yang terjadi. Nah, perlu pemikiran di samping memang pemerintah. Jangan lupa juga para pengusaha dan tengkulak. Ayo saling memahami apa sih masing-masing fungsi ya, kebutuhan. Karena tanpa petani, tengkulak, dan pengusaha tidak akan ada. Pabrik pakan pun akan bangkrut. Nah, sebegitu sebaliknya. Tanpa para pengusaha, tanpa tengkulak, tanpa pabrik, komoditi jagung tidak bisa diserap dengan baik. Jadi di situ ada kesinambungan. Yang terpenting adalah pemahaman. Bagaimana cara saling menguntungkan dan tidak merugikan. Kemudian pihak pemerintah melalui dinas terkait ya, sampai kementerian nanti itu harus selektif dalam membuat peraturan dan melaksanakan. Terutama kalau membuat peraturan itu gampang sekali, tapi melaksanakannya secara reality sampai ke paling bawah. Karena saat ini kebanyakan yes bos aja ya, laporan asal bapak senang, dan faktanya itu jauh sekali. Kakek bukan menyindir, tapi ini fakta. Mudah-mudahan didengar ya. Kalaupun nggak didengar ya biasanya nggak bakal didengar sih. Nah, itulah Indonesia. Sedikit saja pesan kakek, ayo nuraninya mulai dibangunkan ya. Artinya jangan ditidurin dulu tuh nurani, supaya apa? Supaya memahami Indonesia yang subur seperti ini jangan disia-siakan untuk hanya memikirkan kepentingan pribadi. Banyak sekali orang yang saat ini berlomba-lomba ingin menjadi pegawai, pejabat, dan aparat ya, walaupun dengan susah payah. Nah, mereka lupa, dan kita sendiri kadang-kadang lupa, bahwa tanpa petani semua tidak akan berjalan. Jadi petani ini seolah-olah bukan pilihan lah. Padahal di negara luar sana, negara maju ini, pertanian ini nomor satu ya strukturnya dari segi ekonomi. Jadi di Indonesia ini masih belum ke sana.
Jadi generasi muda masih berebut untuk menjadi para pejabat, pegawai, aparat biasanya ya. Nah itulah, kita maklumi itu negara berkembang kemungkinan seperti itu. Kakek sendiri orang kampung hanya bisa ngoceh tok, dan ocehan kakek nggak mungkin didengar sebetulnya. Baiklah sahabat, untuk sementara kakek cukupan sekian karena mau maghrib. Terima kasih yang telah menonton video kakek, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.